hanya karena untuk waro doang gitu. Membuktikan bahwa anjing orang itu lebih startup fansnya tuh lebih tinggi daripada ini gitu. Daripada orang lain gitu, fans Debu ini gitu. Yo minasan, ohago gozaimasu. Ayo kita bongkar spare part berita. Lagi-lagi kita membahas tentang berita Bosan-bosan kita ini memberikan informasi yang informatif. Betul. Kalau kemarin kita selalu membahas isu sosial di Korea dan seperti saya bilang di video kemarin ya. Iya betul. Bagaimana di Asia ini banyak isu-isu sosial yang sangat-sangat menarik, dan kali ini kita kedatangan lagi dari negeri bunga sakura. betul di negeri jiran. Malaysia dong. Iya. Cukup. Di Singapura lagi di negara Jepang ya. Yang mana Jepang ini banyak banget tentang isu sosial. Betul. Dari banyak A B C D yang pokoknya kalian bisa cari sendiri lah ya kalau mau Z. Nah, yang paling terbarunya ini beritanya itu tentang streamer yang dibunuh sama fansnya sendiri. Tapi sebelum kita menuju topik ini ya, emang orang-orang yang ngefans di Jepang tuh dibilang fanatik tuh gila. Sama pada itu. Bahkan sampai idol pun kalau misalnya alamatnya bocor dia pantang itu di rumah. Betul. Banyak banget hal yang terjadi gitu kan. Iya, karena kan bukan sebagai dari orang Jepangnya aja, sampai orang luar negerinya pun, bahkan Indonesia juga merasakan kayak ke Jepang pengen ketemu ini nih. Yang paling terkenal itu kan Eiichiro Oda. Itu kan. Ada dengan penggemar One Piece itu. Penggemar One Piece itu pasti fanatik banget sampai kayak ada yang datengin gitu. Dia tuh nggak mau nunjukin muka aja kan. Betul. Karena berbahaya. Tapi mangaka pasti banyak ininya sih. Pasti banyak. Gimmick buat ini. Betul. Balik lagi ke isu sosial di Jepang ya. Itu banyak hal yang terjadi gitu kan di Jepang sana. Bahkan ada budaya anak muda yang meninggalkan orang tuanya gitu. Segala macam. Mirip-mirip kayak Amerika berarti ya. Orang tua ya. Sebenarnya emang Amerika juga banyak anehnya sih. Tapi kita sedang membahas Jepang. Betul. Ini Mungkin lain kali lah ya. Nah, ini ada sebuah berita yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Bulan-bulan. Nah, bulan lalu. Yang mana ada seorang streamer dibunuh oleh fansnya. Gimana itu kronologinya? Jadi itu kronologinya itu tuh dia sedang stream. Emang dibunuh pas lagi nge-stream. YouTuber berarti? Enggak, dia stream apa ya? Streamer apa dia? YouTuber kan? Enggak, dia tuh streamer di sebuah web. Orang lupa webnya apa. Dia web Cina gitu lah ya. Iya. Oh, kayak emang lagi live di, orang lupa tempatnya di mana. Emang kalau nggak salah tuh depan tempat makan. Dia lagi live. Oh, IRL ya. Iya. Oke. Tiba-tiba ya si fansnya ini datang. Langsung Saya masih cocok tuh. Ini cocok nih. Kalau dari si kata penduduk setempat atau yang kalau orang yang ngeliat warga sekitar lah ya. Warga sekitar ya, saksi mata yang lihat di situ, dia tuh emang sempat ngeliat orang ini tuh ya datang nusuk, terus akhirnya si korban tuh minta tolong, cuman setelah 30 tusukan mati. Iya. Berapa? 30. Wow. Tapi ada juga hal yang menarik ini kalau misalnya terjadi kasus seperti itu ya di negara Jepang sana. Misalnya mereka tuh sebagai saksi melihat kejadian tuh, mereka tuh nggak ada yang mau bantuin. Iya, itu kan juga salah satu hal. Gak mau ikut campur lah ya. Iya, karena ketika mana menyaksikan itu, otomatis mana menjadi saksi mata dong. Betul. Dan itu tuh urusannya ribet banget. Karena orang-orang di sana kan nggak mau waktunya terbuang sia-sia untuk mengurus hal yang seperti itu. Beda banget sama Konoha ya. Ya betul. Ketemu maling dikit juga langsung bonyok tuh kan. Betul. Satu semua 10 saksi itu semua pasti ada yang mukulin tuh. Misalnya nih terjadi maling terus ketahuan di kampung A, itu kampung B juga turun itu. Betul. Kampung B itu. Profesional itu profesional. Di sate dia. Bonyok dulu tapi. Iya, kalau di Konoha kayak gitu, Bro. Menarik. Di Jepang tuh kayak gitu. Maksudnya mereka tuh dibilang acuh tak acuh sebenarnya itu. Urusanmu, urusanku. Aduh. Tapi kenapa si fansnya itu sampai fans berarti kan? Iya. Atau orang lain? Ya dia member. Membership. Oh. Jadi sebenarnya ada sebuah plot twist di sini. Apa tuh? Jadi sebenarnya ceritanya menarik sebenarnya. Jadi itu menarik nih. Serius menarik banget. Belum. Jadi tuh dia tuh salah satu member yang sangat royal sama si streamer ini, sampai akhirnya dia tuh memberikan
donate. Oh, nge-spend gede-gede Iya, lah ya. donate banyak. Nyawer. Akhirnya tuh entah mengapa si streamernya ini nge-DM langsung pribadi. Oh, Direct langsung Di Japri orang. tuh. Iya, di Japri. P. Iya. Pantesan. Rasanya tuh ya sebenarnya ya kalau orang jadi si member ini pun ya sebenarnya itu alasan yang cukup bagi orang untuk ya soalnya gini karena P itu kan. Iya. PP. ya betul ya ganggu banget kan nih orang lagi pengen istirahat jadi PP kan. Nah, enggak jadi tuh dia tuh si siapa namanya si streamer ini tuh dia itu selalu minta uang. Oh, diporotin. Iya. Oh. Dengan alasan yang Gitu. awalnya tuh cuman kayak dompetnya ketinggalan, dia lagi butuh ini, atau misalkan tiba-tiba tuh jadi makin lama tuh makin absurd, kayak tiba-tiba saudaranya tuh lagi hamil, dia butuh uang segini-segini. Awalnya tuh kayak dia tuh minta tuh sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Oh. Soalnya tuh awalnya cuman kayak minta cuman 15.000 yen ke 20.000 yen, akhirnya tuh ngelunjak lah. Mintanya makin lama makin gede sampai malah menyarankan untuk pinjam ke salah satu agensi pinjaman ya pinjol. Dia kan sempat nanya si streamernya sempat nanya ke si membernya ini, kamu tuh bisa dapat uang biasa dapat uang tuh dari mana? Soalnya kerjaannya dia tuh sebenarnya kan ya gitu-gitu aja gitu, karyawan biasa. Kok bisa gitu kan? Dia tuh minjam dari si bisa? Ini ya. Oh gitu. Bukannya udah tahu gitu ya emang biasanya kan kalau orang gila ngebantuin tuh sampai minjem kayak namanya iba kan. Dia enggak, malah dikasih saran. Malah disuruh bikin ngelunjak. Iya. malah dikasih cara supaya Gimana cara? Iya, biar si pinjamannya itu bisa lebih gede. Sama dia tuh dikasih cara itu. Nanti cobalah ada foto chatnya gitu. Nanti coba nanti udah kirimin tuh yang link video itu. Tinggal di screenshot aja, itu pakai bahasa Inggris soalnya. Pakai itu dia nyaranin caranya supaya biar bisa dapat pinjaman lebih besar dengan itu. Jadi ya terus-terusan akhirnya tuh si membernya itu ya akhirnya gedek lah ya. Dan sebenarnya dibilang gedek pada saat itu belum, Pit. Oke. Karena ya emang ya dilakuin, dikasih. Cuman akhirnya pas dia minta uangnya dibalikin, ya kan soalnya kan akhirnya dia mengutang kan. Betul, dibebani oleh hutang ya. Iya. Dia dibebanin hutang ini ya karena emang si cewek ini bilangnya dia bakal balikin, karena nggak dibalik-balikin ya ditagih dong. Ditagih, tidak diwaro, tidak digubris, dan akhirnya dia tuh diblok holy shit. Dia diblok dari si akunnya. Bangsat juga itu orang. Nah, itu enggak berarti kan dia pertama morotin orang-orang atau dia tuh kenapa cuma bisa dia doang? Nah, entah emang mungkin karena si cowoknya ini terlalu polos atau gimana. Iya. Nah, cuman di akhirnya itu jadinya emang karena mungkin dari awalnya sedikit-sedikit betul. Sedikit-sedikit bisa nih, akhirnya yang ngelunjak terus dilakuin juga ya, why not gitu loh. Jadi seperti yang tadi bilang tuh, orang Jepang tuh kalau misalnya udah ngefans atau menyukai sesuatu tuh dia benar-benar ngejar gitu. Iya, betul itu. Jadi ada yang namanya waro, bro. Waro itu ketika lu dinotis sama misalkan member atau idol atau VTuber atau itu yang lu sukain, dan itu tuh menjadi interaksi. Misalkan di chat ya kayak mana di showroom itu, Fit. Sebut pikir rusak kan mana seneng kan? Arigatou gozaimasu. Nah, itu yang membuat saya betul. Terus susah spend duit di sini. Hati berarti. Itu namanya waro. Nah, sedangkan yang kasus ini adalah dia japri. Wah, makin seneng dong. Orang yang lain. Ibarat kayak gitu. Ya mungkin salah satunya karena itu. Akhirnya ya emang dikasih terus ya. Terus ternyata pas ditagih lagi gak dibalikin duitnya ya. Akhirnya ya dia memutuskan untuk ya udah. Awalnya tuh emang cuman awalnya tuh cuman pengancaman. Cuman mungkin karena ancamannya dia nggak digubris, ya dia tuh mau coba tusuk. Emang beneran ditusuk, cuman dia nggak berniat sampai ngebunuh. Nggak sampai 30 kali itu dia di ininya. 33 kali cikir tuh. Nah itu akhirnya si streamer ini meninggal di tempat. Kalau nggak salah di tempat deh, meninggal. Iya, 30 kali masalahnya. Meninggal di tempat. Terus dia sempet pulang dulu makan bakso, terus mandi. Aduh anjir, lapar ngomongin kayak gitu. Ngomongin kayak gitu. Ya, meninggal, akhirnya si membernya ini ya ditangkap di tempat juga. Oh, langsung dieksekusi di tempat.
Menarik sih ini. Menarik. Sangat menakutkan. Ya, emang jadinya ya separah awalnya tuh pas orang lihat berita ini tuh kayak, kasihan buat streamernya. Cuma sama juga tadi awalnya. Cuman pas dengar beritanya ternyata alasannya sangat-sangat berat. Iya. Ya kalau orang di posisi si member ini ya pasti ya kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Ya kita mengerti apa yang jelas sih. Betul. Gila banget sih. Aing ngira itu kayak streamer dibunuh sama apa sih yang fansnya dikira kayak John Lennon gitu kan. John Lennon kayak lebih keren sih. Bahkan orang kira tuh awalnya kayak Oshinoko. Iya. Anak-anak yang menonton ya. Iya benar. Ya kira tuh awalnya kayak Oshinoko kan, cuman ternyata enggak, ini emang dia tuh ada background balik itu ya. Ada hal. Iya, kita kira itu maniak doang gitu. Iya. Mania gitu. Dia keren aja gitu. Ternyata kayak gitu aja. Apa tadi mau bilang apa ya? bilang tapi doang. Dia tuh memberikan feedback apa nih si streamernya? Maksudnya cuma minta duit doang beres, tapi tanpa misalnya ayo kita ke hotel bareng, nggak kayak gitu. Dapat pub. Jadi tuh minimal dapat pub gitu aja. Jadi tuh emang cuma dimintain uang. Kalau uangnya udah dapat ya udah nggak dicat. Anjing. Jadi tuh dicat pas butuh doang. Anjing lau siapa bang? Makanya respect bro. Lau siapa bang? Itu dia yang namanya Waro tuh. Iya. Parah bro. Kalau kita ngomongnya bukan di sini tapi ke atas. Karena ini kan yang ke atas yang itu ya, yang ini mah kan di penjara kan. Iya, betul. Iya, tapi ini sedikit intermezzo ya, ngomongin ini sama fans fanatik yang kayak gitulah. Itu tuh ada yang sebut Aing tadi gitu, yang namanya Waro itu emang sangat kayak candu gitu, kayak narkoba gitu. Tapi ya benar sih, Aing juga kayak gitu. Yang contohnya tadi. Iya betul, udah disebutkan lah ya tadi di Iya betul. Ketika Aing spend cuman dikit doang awalnya, cuma dikit. Terus arigatou pikir saya. Kan lucu ya. Kata Intak nyuruh. Akhirnya itu dia yang namanya Waro tuh kayak gitu. Jadi ada belakangan ini ada sebuah kasus di JKT48 gitu. Oke. Jadi ada seorang fans yang intinya dia melakukan terlalu jauh meninggalkan seorang idolanya di JKT48 yang notabene umur si membernya itu 15 tahun. Jadi fansnya di Arab saking jauhnya. Enggak. Maksudnya umurnya. Tapi enggak. Tapi dia perempuan. Oke, berarti dia perempuan. Iya, jadi si fans ini dia kan ada ulang tahun ya. Member JKT itu ada ulang tahun terus dia party. Nah, terus si fans ini itu menyewa salah satu hotel. Dia dekor buat rapat ini. Itu nanti didobrak ya itu. Dobrak ya. Kami apa ini? Iya. Biasa aja. Dia ngedekor terus kayak selamat ulang tahun gitu di dekor terus ada disimpan gift lah. Terus dia tuh entah dari mana dia punya nomornya si member ini. Wow. Iya. Jadi dia punya kenalan orang dalamnya di JKT gitu. Oke. Sapam-sapamnya yang kayak gitu dia kenal lah gitu. Nah, dia tuh ngechat ke member ini bahwa tolong ya nanti setelah saya itu acara ulang tahunnya si member, lu pergi ke satu hotel ini ambil hadiahnya, terus gua minta pap foto bawa nandain lu pernah ke situ gitu. Lu udah diambil tuh hadiahnya. Ya udah nikmatin, tenang, nggak ada siapa-siapa di situ, saya udah nitipin ke sapam hotelnya. Dia bilang kayak gitu. Nah, si membernya karena membernya patuh terhadap peraturan itu kan nggak boleh ya. Peraturan si membernya nggak ngelakuin itu, nggak kesana ke hotel itu. Nah, si fansnya ini ngambek mencaci maki si membernya gitu. Hanya karena untuk Waro doang gitu. Membuktikan bahwa anjing orang tuh lebih startup fansnya tuh lebih tinggi daripada ini gitu. Daripada orang lain gitu, fans debu ini gitu. Hanya karena Waro ini gitu. Itu tuh sampai dilakuin. Nah, yang jadi tolak ukur. Enggak. Yang jadi ribut antara fans JKT itu, ini ada loh di Indonesia yang kayak gini, yang nggak pernah didengar sama sekali gitu. Betul. Dan itu tuh mereka punya grup orang-orang yang di dalamnya itu seperti itu gitu. Dan itu kekuat tuh kemarin gitu. Nah, itu sedikit intermezzo aja. Gila juga ya sampai nyewa ballroom hotel. Ini udah gitu. Buat Ayu ini. Ini buat Saweria. Betul. Bahkan JKT itu nggak boleh nge-give melebihi 1 juta kan. Dia tuh ke member nggak boleh nge-give melebihi 1 juta. Nah, dia nge-give iPad. Gimana caranya dia bisa nge-give iPad aja? Diselupin.
Wow. Gila itu orang. Itu gila sih. Oke. Berarti dia pun tidak memungkiri ya bisa dapat kontak Iya betul. HP segala macam tuh pasti nyewa bayar orang dalam gitu ya. Betul. Ada yang bilang bahwa kan kita nonton teater ya, teater tuh duduknya diundi. Dia selalu paling depan aja. Dia selalu paling depan dan selalu dapat. Orang dalam baru bayar. Dari dalam itu bayar. Dalam deh. Kalau boleh tahu si membernya bisa di-spill gak siapa? Nachi ya. Gen berapa itu? Itu gen 10 enggak 12 Baru berarti. yang terbaru itu. Umur 15 tahun, Bro. Masalahnya itu sih. Nanti bayangin nih sekarang nih, aku misalnya Misalkan nih ya. misalkan aku tuh Terus dia bikin photocard gitu ya. Gelo. terus tiba-tiba ada salah satu fans Aku banget ya, aku banget gitu kan, terus sampai diintilin kayak gini, mana ya? Apa yang mau dirasakan dah? Kalau Aing sih ambil. Kalau laki ambil. Enggak dong, enggak. Enggak tahu sih. Ngasih iPad, rumah, mobil kayak Wah, sebenarnya itu. Lebih enak kayaknya. Itu kayak pasti harus ada feedback. Sebelum itu terjadi gitu kan. Jangan sampai lah ya ada orang-orang kayak gitu. Betul. Tapi kan bro, Itu privasi itu nomor 1 aja. hanya masalah waro. Enggak masalah ini kalau aku ya diintilin bukan ini, rumah Aing dulu. Iya betul, makanya Karena ini sudah jelas ya. iya ya. Kita selalu ada di sini kok. Jadi kalau misalkan anak-anak yang ngefans sama Bang Piku, datang ya ke sini aman. Tapi walaupun itu terjadi kayaknya cuci uang sih. Wow. Enggak lah. Kita tidak menerima no swap ya, no swap. Astagfirullah. Kita pun masih Mana baju mana, Pak? gitu kan. No swap baju mana? Pakai bajunya. PLN itu topi. Oh, susah. Nah, sebelum kita diintilin ya sama para fans akomodaci itu. Nah, Betul. boleh lah kalian ngefans sama para member, Betul. Sama kita juga boleh. Boleh coba. Jangan ada namanya batasan. Ada batasan Pak ya. Kayak video kita yang sebelumnya juga kan udah sering tuh bahas yang sempat ngebahas netizen tuh. Itulah. Intinya gak jauh dari itulah. Dan itu pun ya buat dampak ke kalian juga gitu. Ya boleh lah kalian support secara gift atau ngasih barang. Cuma yang sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Karena kita kan masih sama-sama manusia dan masih harus bekerja gitu. Kalau bisa Bukan Nabi, Bo. Anjay. Nah, kalau bisa misalnya punya rezeki lebih baik ke yang lebih membutuhkan, walaupun kita membutuhkan juga. Iya, akomodaci kan yang membutuhkan. Datanglah di streaming terus sama dia tuh diisian. Udah kita ngomongin ya itulah. Itu daripada kita nanti ini sebenarnya udah di depan udah ada fans akomodaci. Waduh. Sebelum kita ditusuk sama akomodaci di rumah ya. Agak baiknya kita tetap dibongkar spare part. Kenapa? Selalu begitu aja penutupan. Ya, tapi penutupannya nggak enak bener deh.